Kalau dengar nama Sandara Park, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran To Anyone. Gayanya ikonik, auranya beda sendiri, terus percaya dirinya tuh kayak baterai yang nggak pernah habis. Tapi, tahu nggak? Sebelum jadi idol kelas dunia, ternyata ada bab hidup Dara yang sering banget kelewat dibahas. Dan justru bab inilah yang bikin banyak orang makin sayang sama dia. Jadi gini, Dara lahir di Korea Selatan. Waktu masih kecil, keluarganya lagi ngalamin masa yang gak gampang. Akhirnya, mereka mengambil keputusan besar buat pindah ke Filipina demi mencari kehidupan yang lebih baik. Bayangin aja, masih umur bocah, tiba-tiba harus ninggalin semua yang udah dikenal. Teman baru, bahasa baru, budaya baru. Jangankan pindah negara, pindah tempat duduk di kelas aja kadang butuh seminggu buat adaptasi. Awalnya tentu nggak mudah. Dara belum lancar ngomong Tagalog, logatnya beda, dan rasanya pasti canggung. Tapi pelan-pelan dia mulai berbaur. Belajar bahasa, punya teman, sekolah, sampai akhirnya Filipina bukan lagi tempat singgah, tapi rumah kedua yang benar-benar membentuk dirinya. Nah, disinilah hidupnya mulai belok kayak sopir angkot yang nemu penumpang dadakan. Teman-temannya nyaranin Dara ikut ajang pencarian bakat Star Circle Quest. Niat awal mungkin cuma coba-coba. Malah keterusan. Penampilannya yang natural, lucu, dan apa adanya bikin banyak orang langsung jatuh hati. Dara mah nggak keluar sebagai juara, tapi kadang runner-up malah lebih diingat. Ibarat mie instan, yang penting bukan nomor urutnya, tapi bumbunya nempel. Habis acara itu, karirnya langsung ngebut. Main film, jadi bintang iklan, rekaman lagu, sampai albumnya laku ratusan ribu kopi. Bahkan orang Filipina ngasih julukan Pambansang Krung-Krung, yang intinya bilang, dia memang nyeleneh, tapi nyelenehnya bikin kangen. Yang paling keren, Dara benar-benar belajar Tagalog sampai lancar. Bukan cuma hafal kosakata ya, tapi bisa bercanda, ngobrol, dan nyambung sama orang-orang di sana. Makanya banyak yang merasa Dara bukan artis asing. Dia terasa seperti keluarga sendiri. Lalu beberapa tahun kemudian, keluarganya memutuskan pulang ke Korea. Kebayang nggak sih? Tempat kelahiran memang Korea, tapi masa kecil, teman, dan kenangan justru ada di Filipina. Rasanya pasti campur aduk banget. Mulai lagi dari nol di negara sendiri ternyata nggak otomatis jadi lebih gampang. Untungnya, kesempatan besar datang. Dara bergabung dengan YG Entertainment, menjalani masa trainee yang penuh tantangan, lalu debut bersama To Anyone. Lagu-lagunya meledak, namanya dikenal di seluruh dunia, dan sampai sekarang masih jadi salah satu idol yang paling dicintai. Yang bikin kisah Dara spesial bukan cuma karena sukses di dua negara, tapi karena dia nggak pernah melupakan tempat yang ikut membesarkannya. Sampai sekarang, setiap balik ke Filipina, sambutannya selalu hangat. Hubungan itu terasa tulus, bukan sekadar formalitas artis dan penggemar. Mungkin itu sebabnya banyak orang masih begitu setia mendukung Sandara Park, karena dia bukan cuma datang buat tampil, tapi pernah tumbuh bersama mereka. Kalau menurut kamu gimana? Cerita hidup Dara ini bikin makin kagum nggak? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Kalau suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, kasih like, dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.